Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnawati dengan NIM 2017-31139. Pada kesempatan kali ini, saya ingin merangkum apa saja yang saya pahami dari pertemuan 1 sampai 5 dalam memahami struktur data di semester pendek ini. Dan saya dibimbing oleh dosen saya, yaitu Ibu Yasti. Oke, mari kita mulai. Apa itu struktur data? Di sini saya telah membuat bagannya. Ya, bisa kita lihat di sini. Struktur data itu meliputi primitif data struktur dan non-primitif data struktur. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu apa itu data struktur. Struktur data atau data struktur adalah untuk mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga implementasi atau penerapan atau pemeliharaan logika program menjadi lebih terstruktur. Elemen-elemen data yang dikelompokkan bersama-sama dalam satu nama, elemen-elemen disebut member, bisa berasal dari tipe yang berbeda. Ini sintaks deklarasinya ya, jadi ini bisa kita pakai. Ada struktur, spasi name, terus member, ya, terus ada member type 1, member, terus spasi, terus name 1, gitu kan. Mengapa harus struktur data? Jadi, kenapa harus struktur data? Karena programmer membutuhkan suatu tipe data baru yang di dalamnya terdiri dalam banyak tipe-tipe data. Biasanya digunakan untuk mengolah data yang mempunyai beberapa parameter. Misalnya data mahasiswa mempunyai parameter sebagai berikut. Ini contoh ya, nama, tipe string, nih tipe stringnya, kelas, tipe charnya, usia, tipe int, alamat, tipe string. Dan mengapa harus struktur data? Karena parameter-parameter tersebut saling berkaitan, dibutuhkan untuk mengelompokkan parameter-parameter tersebut dalam suatu variabel baru. Nah, kita masuk untuk ke primitif struktur data ya. Primitif data tipe adalah tipe data yang telah terdefinisi supported di suatu bahasa pemrograman. Contohnya ada int, float, char, double pointer. Contohnya kita membuat variabel yang akan menyimpan umur dari seseorang dan ingin data umur tersebut nantinya dioperasikan. Untuk menghitung tahun dan hari, tahun lahir lah, maka akan menggunakan primitif data tipe integer. Jadi ini yang contoh int, float, char, double pointer. Ini penjelasannya char itu apa, integer itu apa. Jadi char adalah tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter, integer adalah tipe data yang berupa angka, float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan, double tipe data yang sama seperti float, namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibandingkan float. Pointer adalah sebuah variabel berisi alamat memori dari variabel yang lain. Untuk non-primitif struktur data, non-primitif data tipe adalah tipe data yang tidak terdefinisi secara default atau supported oleh suatu bahasa pemrograman, melainkan didefinisikan sendiri oleh programmer tersebut atau biasanya juga disebut sebagai references object. Struktur data seperti pohon dan grafik adalah beberapa contoh struktur data nonlinier. Pertama, pohon adalah struktur data yang terdiri dari sekumpulan node yang terhubung. Ini memungkinkan mewakili hubungan hierarkis di antara elemen data. Kedua, grafik adalah struktur data yang terdiri dari himpunan tepi dan simpul yang terbatas. Vertikal, elemen data
berurutan dan tipe mewakili koneksi atau hubungan antara simpul. Jadi untuk non-primitif itu ada linear, sekuentar, dan non-linear. Untuk linear ada struktur data linear. Jadi struktur data linear adalah kumpulan komponen-komponen yang tersusun membentuk satu garis linear, dan bila komponen-komponen ditambahkan atau dikurangi, maka struktur-struktur tersebut berkembang atau enggak menyusut. Kalau non-linear random, dalam struktur data nonlinear, organisasi elemen data tidak secara berurutan dimungkinkan untuk melampirkan item data dalam struktur data nonlinear ke beberapa elemen data lain untuk mencerminkan hubungan khusus di antara mereka. Selain itu, tidak mungkin untuk menelusuri item dalam sekali jalan. Nah, apa perbedaan antara struktur data linear dan nonlinear? Struktur data linear mengatur elemen data secara berurutan dan dimungkinkan untuk melintasi elemen data dalam sekali jalan dalam struktur data linear. Selain itu, lebih mudah untuk menerapkan struktur linear ya dengan beberapa contoh struktur data linear itu kayak array, stack, queue, linked list, itu termasuk contoh struktur data linear. Untuk non-linear, tidak mengatur data secara berurutan dan tidak mungkin untuk melintasi elemen data dalam sekali jalan dalam struktur data non-linear. Selain itu, sulit untuk menerapkan struktur data non-linear, dan struktur data non-linear itu mempunyai beberapa contoh kayak tree dan graph. Nah, karena waktu kemarin saya menjelaskan tentang array untuk tugas kelima, jadi saya akan menjelaskan kembali untuk rangkuman saya ini. Jadi untuk array adalah serangkaian tempat penyimpanan data yang mempunyai nama dan tipe data yang sama, di mana setiap elemen array umumnya diacu lewat namanya dengan menyertakan indeks atau subscript dari elemen yang bersesuaian. Secara teknis, data berbentuk array tersimpan di memori komputer dengan lokasi yang berurutan. Array di C++ bersifat statis. Deklarasi array bisa kita lihat ya, tipe data, nama array, buka kurung, jumlah, tutup kurung, titik koma. Tipe data itu tipe dari array yang dipesan dapat berupa tipe data dasar, struktur maupun kelas. Nama array adalah nama dari array yang dipesan, dan buka kurung tutup kurung, jumlah pasang kurung siku menyatakan dimensi dari array, dan jumlah elemen dari array harus disertakan pada saat deklarasi serta harus berupa konstanta dan bertipe bilangan bulat. Untuk indeks dari elemen array itu harus selalu kita ingat ya, harus selalu dimulai dari angka 0. Jadi ini ada contohnya. Untuk in5 nanti kita tulis di sini angkanya char 30 untuk angka char kata 30 dari 0 sampai 29. Volt isinya 35, ini untuk contoh array dimensi 2. Nah, untuk inisialisasi array, ini kita lihat tipe data, nama array, buka kurung, jumlah tutup kurung sama dengan kurva N1, N2, titik-titik sampai seterusnya, tutup kurva, titik koma. Nilai yang disertakan pada saat inisialisasi akan dipetakan satu persatu secara berurutan ke dalam setiap elemen array. Apabila jumlah nilai lebih sedikit daripada jumlah elemen array, maka elemen array yang lain akan diberi nilai 0. Apabila jumlah nilai lebih banyak daripada jumlah elemen array, maka C++ akan memberikan pesan error pada saat program dikompil. Apabila jumlah elemen tidak disertakan, maka secara otomatis jumlah elemen akan diset sesuai dengan jumlah nilai yang disertakan.
Khususnya untuk array bertipe char, nilai inisialisasi dapat langsung ditulis dalam bentuk konstanta string. Ini ada contoh lagi. Ini contoh untuk yang inisialisasi tadi ya. Dan harus diingat jumlah elemen otomatis diset menjadi 3 sesuai dengan jumlah nilai yang disertakan. Jadi tergantung nilai yang kita sertakan berapa. Ini ada contoh lagi untuk char kata 15. Contohnya misalnya saya pakai Muhammad. Muhammad ini kan bernilai 8 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 0, dari kata 0, char kata 15 Muhammad atau char kata Muhammad jumlah elemen otomatis bernilai 8. Karena 0-nya kan nggak dihitung nih, jadi Muhammad gitu. Terus char kata Muhammad menggunakan pointer. Kelebihan menggunakan pointer untuk array bertipe char adalah kita dapat merubah nilai variabel array bertipe char secara langsung menggunakan operator assessment atau sama dengan. Contohnya char kata sama dengan Muhammad, kata Muhammad Rasulullah. Tetapi apabila array bertipe char tersebut berupa fixed array, kita tetap dapat merubah isi variabel tersebut dengan menggunakan function strip copy buka kurung tutup kurung yang berada pada file hydrostring.h dengan syarat nilai yang akan diisikan tidak boleh melebihi elemen yang dipesan pada saat deklarasi. Ini contohnya ada hashtag include, terus ini isinya char katanya 50 Muhammad, char kopinya kata Muhammad Rasulullah. Untuk mengakses elemen array, kita pakai ini, nama array, dalam kurungnya index array pada bahasa pemrograman C++ selalu dimulai dari 0. Nah, ini harus selalu kita ingat. Jadi, jika n adalah jumlah elemen sebuah array, maka indeks dari elemen array tersebut dimulai dari 0 sampai dengan n min 1. Ini contohnya juga ada nilai 2-nya. Statement ini menampilkan nilai 3, terus cara sambungnya 6, 0, terus 05, 21, 23 kan. Code-nya nilainya isinya 0, jadi nilainya 1. Statement ini akan menampilkan nilai 5. Jadi hasilnya 05, 21, 23. Biasanya untuk memproses data berbentuk array, kita bisa menggunakan statement pengulangan seperti for, while, maupun do while. Ini ada contohnya lagi. Bagian kondisi pada struktur pengulangan for di atas yaitu dapat diganti dengan penyertaan yang dinamis yaitu size nilai atau size of int. Ini ada contoh lagi yang bisa kita aplikasikan melalui aplikasi Turbo C++ atau enggak Dev C++. Sekian dari saya, terima kasih telah mau menyimak penjelasan rangkuman materi saya yang saya pahami dari pertemuan pertama sampai 5. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.